Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari terkait sistem yang juga mengatur terkait food safety management, atau nanti kita akan mempelajari dengan FSMS 22000 yang berbasis ISO 22000. Sebelumnya kalau kita lihat kemarin Anda sudah mempelajari terkait ISO 9000 dengan beberapa turunannya. Untuk yang sekarang kita akan mempelajari terkait sistem yang lain, yaitu FSMS yang berkaitan nanti dengan ISO 22000, yang juga sama-sama berperan sebagai penjaminan kualitas. FSMS atau nanti ISO 22000 ini pada prinsipnya adalah suatu penjaminan yang melalui atau mengikuti manajemen sistem yang mirip seperti HACCP, di mana pada proses ini juga dikenal secara internasional yang Anda lihat kemarin ISO atau International Organization of Standardization ini dia mengeluarkan satu sistem yang dikenal dengan beberapa ISO yang mengikuti number, di mana untuk yang ini nanti kita akan coba pelajari terkait dasar-dasarnya dan juga bagaimana cara mengaplikasikannya dalam sistem pangan. FS 22000 atau Food Safety Certification ini pada prinsipnya adalah sistem yang sama untuk kegiatan dari penjaminan kualitas. Hanya saja dia nanti akan dibedakan berdasarkan apakah kita sebagai produsen atau sebagai retailer. Nanti akan berbeda karena ada aturan yang berbeda. Contoh misalnya ini, kapan kita melaksanakan yang FS 22000 atau yang ISO 22000. Nah, ini juga sebenarnya karena sama, berbasisnya juga sama, ISO 22000, maka kita bisa memilih sebenarnya mana sistem yang akan kita aplikasikan pada perusahaan kita. Nah, perusahaan kita nanti kita sesuaikan dengan pasar tujuan. Ingat ya kemarin bahwa penjaminan kualitas pangan pada prinsipnya mengikuti dari pasar yang kita tuju untuk produk kita. Contoh misalnya, jika pasar Anda nanti yang di Eropa misalnya menerapkan GFSI atau Global Food System Initiative, maka kita harus menggunakan FS 22000. Sedangkan beberapa negara mungkin menerapkan yang ISO 22000. Selain itu, FS 22000 ini diperuntukkan untuk produsen pangan. Sehingga nanti jika Anda bukan produsen utama atau misalnya hanya sebagai retailer atau retail atau hanya bagian menjualkan atau hanya mendistribusikan, maka yang Anda gunakan bukan yang FS 22000, tetapi menggunakan yang ISO 22000. Nah, itu adalah sekilas dari bagaimana proses memperkenalkan ISO dan juga FS-nya ya. Nah, sekarang kita coba untuk bagaimana kalau kita ingin mengimplementasikan. Nah, implementasi ini pada prinsipnya sama seperti beberapa sistem yang lain ya. Yang pada dasarnya ini kita membutuhkan beberapa standar-standar template yang nanti kita perlu isi di sana. Kemudian kita harus melakukan gap analysis, apa yang sekarang sedang terjadi di perusahaan atau yang dilaksanakan di perusahaan. Kemudian apakah perusahaan ini akan dikembangkan kemana dengan kekurangan yang apa untuk aplikasi atau implementasi food safety-nya. Kemudian yang paling penting adalah kita nanti diharuskan juga untuk membuat tim HACCP. Nah, tim HACCP ini adalah salah satu implementasi dasar terkait FS 22000. Jadi pertama kita harus membuatkan sistemnya, mempelajari ya perusahaan kita kekurangannya apa yang dinamakan ini di gap analysis. Kemudian setelah dapat maka kita harus melaksanakan penjaminan dengan membuat tim HACCP.
Selanjutnya kita harus mendokumentasikan semua sistem-sistem yang terkait dengan HACCP yang kita buat. Kemudian tim yang nantinya akan dibuat ini harus diedukasi dan diberi pelatihan khusus terkait bagaimana untuk menerapkan kaidah-kaidah food safety, di mana tim dari ini terdiri dari tim yang bagian mengarahkan atau tim yang nanti teknis dan juga tim manajemen. Jadi ada dua tim yang saling mengisi nanti. Kalau tim manajemen berarti ini diambil dari pucuk-pucuk pimpinannya. Sedangkan untuk yang assign manajemen tim ini adalah tim-tim teknis yang nanti dia juga akan harus mendevelop dokumen-dokumennya dan melaksanakan keputusan-keputusan dari tim manajemen. Kemudian yang paling penting dari tim yang nantinya, tim manajemen ini, dia nanti harus bertanggung jawab secara menyeluruh mulai dari penyediaan anggaran, menyediakan kebijakan-kebijakan mutu, dan juga untuk mengkoordinasikan beberapa pelaksanaan proyek-proyek yang akan ada atau dilakukan di perusahaan tersebut. Sehingga nanti pada prinsipnya semua tim itu harus mengetahui betul tugas-tugasnya itu sebagai apa, harus bagaimana, dan apa yang harus dilakukan. Ini berarti betul-betul di semua tim, one by one person itu memahami dia tugasnya atau dia sebagai apa, begitu ya. Jadi job description-nya itu harus betul-betul dia pahami. Untuk itu nanti dia harus mempunyai kemampuan untuk menganalisis gap-nya ini. Kemudian dia harus bisa memodifikasi setiap prosesnya, kemudian mampu mengisi dokumen-dokumen HACCP dan juga yang lainnya. Kemudian dalam tim itu juga dia harus mampu melakukan evaluasi dan melakukan penjaminan bahwa timnya itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oke, seringkali pelaksanaan itu tidak berjalan ataupun ada beberapa tim yang tidak memahami apa yang harus dia lakukan, ya. Jadi tentu saja karena dalam satu tim itu kan tidak semuanya cerdas atau tidak semuanya mungkin mempunyai kapasitas sebagai tim HACCP. Oleh karena itu, maka diwajibkan untuk setiap perusahaan dalam satu sistem manajemennya itu dilakukan pelatihan. Bahkan pelatihan ini harus dilakukan secara berkala. Sehingga ada yang dilakukannya untuk penyegaran 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali untuk menjamin supaya ingatan kita tidak hilang terkait bagaimana menjamin food safety dari suatu produk. Mulai dari GMP-nya, Good Manufacturing Practices, atau mulai dari SSOP-nya, ya, Standard Sanitation Operating Procedure-nya. Nah, ini panjang sekali dan banyak ya ternyata. Kalau GMP itu terkait dari setiap produk mempunyai GMP yang berbeda-beda. Namun kalau SSOP itu ada 8 kunci sanitasi. Nantinya setiap kunci itu kita harus lakukan pengecekan dan juga kita lakukan evaluasi terkait apakah dia sesuai dengan sanitasi standar atau tidak. Kemudian kalau di perusahaan ini sama juga bahwa pelatihan itu kita harus sesuaikan. Yang pertama adalah pelatihan terkait secara umum FSMS ini, ya. Jadi Food Safety Management Standard ini betul-betul harus dipahami dulu manajemennya secara umum, ya. Kita masih belum membicarakan secara detail. Ya, nanti kalau secara detail teknis bagaimana mengisi nanti akan kita pelajari ke depannya, sehingga untuk hari ini kita hanya menjelaskan terkait sistem-sistemnya saja. Dan sistem ini Anda mungkin masih bingung karena terlihat mirip semuanya. Karena memang kita lagi mempelajari terkait
sistem-sistem yang biasanya atau umumnya dilaksanakan untuk menjamin kualitas mutunya. Kalau kita lihat tadi ya, kalau ini adalah driven system, sehingga yang menentukan itu adalah marketnya. Jadi kalau marketnya itu kita ke Eropa dan di sana mengharuskan menggunakan FSMS, maka kita ikuti. Kalau menggunakan HACCP, kita ikuti. Kalau menggunakan halal misalnya, kita ikuti juga. Jadi bisa jadi dalam satu perusahaan itu ada 2 sistem yang diterapkan. Ada 3 sistem yang diterapkan. Itu memungkinkan juga, tergantung dari apakah dia menginginkan sertifikasi yang mana, karena mau dijual kemana produknya. Itu yang penting Anda ketahui untuk bisa memahami sistem-sistem yang terkait dengan penjaminan mutu. Nah, kalau kita lihat ini ada beberapa yang ISO 22000, ini kan Food Safety Management System ya, FSMS, di mana untuk setiap organisasi ini dia secara umum tidak hanya mengikat pada produsen. Jadi kalau ISO 22000 ini dia sudah mengikat pada hampir keseluruhan sistemnya ya. Kemudian secara umum harus membuatkan sistemnya dan dievaluasi sistemnya secara berkala. Kemudian ini kalau kita lihat hanya manajemennya mempunyai komitmen ya tentu saja, karena persyaratannya itu manajemen harus membuat tim manajemen. Ya, ini sama kayak di HACCP, sama juga kayak di halal, ataupun sama juga dengan yang lain. Harus selalu ada tim manajemen yang memang bertugas untuk mengomandoi pelaksanaan dari penjaminan mutu tersebut. Jadi ini sama, tidak ada yang istimewa dan tidak ada yang berbeda dengan sistem penjaminan kualitas yang lain. Kemudian FSMS ini juga harus nanti menyediakan penjaminan terhadap resource, human and physical requirement. Jadi manusianya juga nanti ada syarat-syarat dan standarnya. Kemudian kualitas dari mutunya itu juga akan ada standar-standarnya. Nanti dokumennya di terakhir akan saya berikan ya. Kemudian pada saat penjaminan ini juga personel-personel yang kompeten itu harus di-training dulu supaya betul-betul mengerti apa yang dilakukan. Kemudian ini yang terakhir terkait pelaksanaan di organisasi, intinya bahwa kalau kita ingin mendapatkan FS 22000 sertifikasinya, maka kita harus menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan ya. Pendekatan misalnya pas 22.0 if you manufacture, maka misalnya kita harus menggunakan ISO 22000 dan yang lain. Ini betul-betul terkait dengan pasar yang dituju. Ya. Pasarnya itu Anda mau memasarkan kemana dan membuat apa. Nah, kalau kita lihat ke Indonesia misalnya, Indonesia hanya mensyaratkan sebenarnya adalah lolos BPOM ya, dan lolos untuk halal. Itu aja sebenarnya. Jadi jika ada suatu produk yang masuk ke Indonesia, diuji di BPOM tidak ditemukan beberapa produk yang safety-nya itu dipertanyakan, tidak mengandung logam berat dan yang lain misalnya, maka udah bisa diperjualbelikan di Indonesia. Kalau nanti untuk yang sekarang, nanti tahun 2020 ini sudah kita canangkan harus mempunyai sertifikat halal. Sehingga kalau nanti Anda tidak halal, maka tidak boleh berjualan di Indonesia. Maka otomatis halal certification ini akan menjadi standar baru di bidang penjaminan makanan. Sehingga di luar negeri, meskipun dia tidak majority Muslim, maka dia harus mau tidak mau, karena ingin menjual ke Indonesia, maka harus menggunakan standarisasi tambahan berupa halal certification. Ini yang perlu difahami ya, karena pada prinsipnya kita mempunyai beberapa standarisasi yang semuanya bertujuan untuk menjamin keamanan
dari produk dan menjamin mutu dari produk tersebut. Untuk itu kita mengikuti market driven, di mana pasar itu yang nanti akan menentukan apakah dia memerlukan standar HACCP, ISO, FS ataupun halal misalnya, maka betul-betul nanti kita mengikuti standar. Jadi jangan Anda misalnya satu produk punya perusahaan begitu ya, kemudian semuanya disertifikasikan. Ya, lebih baik memang, tapi itu tidak diperlukan jika pasar Anda nanti saat berjualan tidak membutuhkan itu. Karena setiap sistem ini pasti membutuhkan cost atau membutuhkan biaya yang juga tidak sedikit. Sehingga jangan sampai nanti penjualan Anda akan terganggu dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk penjaminan sertifikasi-sertifikasi yang seperti ini. Begitu ya. Untuk sementara kita bisa akhiri untuk hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.